Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini di hari Rabu kita boleh jumpa kembali, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita, dan tentunya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Baik, untuk itu kita akan awali pertemuan kita dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan diputar oleh operator kita. Silakan.
puji Tuhan untuk lagu pujian yang dibawakan oleh anak-anak kita dari Jemaat Batu Ampar. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita pada siang hari ini. Baik, saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta M. Simbolon. Beliau adalah gembala jemaat di Solidio tentang kemunafikan. Baik, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Baik, silakan Pendeta Simbolon untuk memberikan ringkasan dan rangkuman pelajaran kita di hari Rabu tentang kemunafikan. Selamat siang saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita akan tetap belajar sekolah sahabat walaupun memang wilayah kita berduka. Ya, saya yakin wilayah kita yang paling berduka oleh karena penasihat kita yang senantiasa bersama dengan sudah tiada. Kalau wilayah lain kan, ya mereka hanya bilang turut berduka. Tapi kita yakin bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita dari segala penyakit yang ada. Hari ini kita akan belajar memang sebentar, karena pada umumnya di gereja hanya 1 jam, nggak sampai 1 jam sekolah sahabat kan. Udah 1 minggu pelajaran. Kalau kita di sini, 1 hari bisa 1 jam. Tapi hari ini kita akan singkatkan juga, mudah-mudahan nanti bisa kita berdiskusi. Di dalam apa ini kemarin kita sudah pelajari akar-akar daripada kegelisahan itu. Kemarin kita ambisi, keegoisan, termasuk juga hari ini adalah kemunafikan. Satu hal yang memang yang tidak pernah diinginkan oleh orang kalau dibilang munafik. Ya. Satu kata yang tidak menyenangkan. Tetapi saya lihat di sini waktu ku baca-baca apa itu kamus, rupanya munafik itu berpura-pura ya, berpura-pura. Tetapi bukan dirinya. Berpura-pura, dikatakan pura-pura percaya kepada agama, pura-pura setia dan sebagainya. Dengan intinya berpura-pura. Dengan kata lain perkataannya dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Atau dikatakan bermuka dua. Bermuka dua. Lain di luar, lain di dalam. Lalu waktu saya baca-baca semuanya, sepertinya hampir semua lah mungkin manusia ini pernah, ya pernah, tapi saya tidak bilang munafik, tapi mungkin pernah munafik. Saya pikir kata munafik ini kalau sikap orang terus-menerus, mungkin seperti itu barulah dibilang munafik. Tapi apakah nanti kita bahas, kalau sekali-sekali tidak sesuai dengan perkataan dia, apakah itu sudah bisa digolongkan apa? Munafik. Dikatakan di sana bahwa seseorang munafik itu adalah seorang yang bersandiwara,
yang ingin terbuat menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Istilahnya bisa orang berpura-pura baik, seharusnya memang dia bukanlah orang baik. Tetapi ingin atau berpura-pura baik, tetapi bukan sikapnya sebenarnya yang apa? Yang baik. Itu sebabnya Yesus mencela di dalam Matius 23 itu ada 7 kata munafik, teguran sama mereka. Dalam Matius 23 ayat 13, 14, 15, 23, 25, 27 dan 29. Dan dikatakan di sana ada banyak yang diberikan Yesus pengampunan kepada orang-orang yang bersalah dengan kasih sayang Tuhan, baik pun kepada pembayar pajak, pelacur, bahkan pembunuh, tetapi dia menunjukkan paling sedikit kepada pengampunan kepada orang yang munafik. Itu yang dikatakan pelajaran kita. Paling sedikit yang diberikan kepada munafik. Kenapa rupanya mereka ini harus dihina? Dalam buku Matius pasal 23, ada 4 dikatakan di sana yang sering mereka lakukan. Ya. Mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Kemudian mereka itu juga ingin dipuji. Suka kalau ada kebaktian mereka harus di depan. Ingin hormat atau gila-gila hormat. Makanya Yesus katakan di dalam ayat Matius 23 ayat yang kedua dikatakan gini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turut perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Inilah sebenarnya yang diberikan Yesus teguran kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Dan sekarang kepada kita. Ya. Kalau orang Farisi kan sudah di sana, sudah lewat. Jadi orang-orang Farisi ini sebagai pemimpin-pemimpin agama Yahudi atau Judaisme. Itu yang dikatakan di sana. Jadi orang-orang ini sering sekali membuat beban yang berat kepada anggota, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Dan intinya dikatakan di sini, menurut Yesus, kita adalah orang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Ketika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri. Kemunafikan ini ditegur oleh karena sikap sebenarnya. Sikap yang terus-menerus. Kalau kemarin kita sudah pelajari juga ambisi, caranya itu yang tidak apa. Baik, ini pun caranya sebenarnya. Ajarannya bagus, tapi caranya tidak bagus. Jadi, cara inilah yang membuat sikap kepada setiap orang yang sehingga dicap sebagai orang yang munafik. Dan dikatakan di sana bahwa tidak peduli seberapa tajam dan tegasnya kata-katanya, keterlibatan Yesus dengan orang-orang yang disebutnya orang munafik, tetapi penuh cinta dan perhatian, bahkan untuk orang-orang munafik. Yesus juga mengasihi mereka kalau memang bertobat ya. Semua orang dikasihi. Tetapi kalau terus dia memang munafik, seperti tadi, ya pura-pura baik, tapi bukan orang baik. Belas kasihan kelihatan kepada wajah anak Allah untuk mengampuni. Dan pada waktu Matius 24, Yesus sedang menangisi Yerusalem, dikatakan, sebenarnya yang ditangisi adalah orang-orang Yahudi ini, bukan kotanya. Tetapi karena sikap daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemimpin agama yang menyesatkan umat-umat itu, sehingga Yesus menangisi mereka karena pengajaran yang tidak baik. Karena di sana dikatakan mereka pemimpin agama, mereka mengajarkan kasih, tapi mereka membunuh nabi-nabi, mereka melempari para rasul dengan batu, orang-orang yang diutus Tuhan, selalu mereka hina, difitnah, tidak dihormati. Dan hanya mereka merasa mereka yang paling benar. Kita lihat sekarang, pemimpin-pemimpin yang mengajarkan kasih, tapi tidak mengasihi. Pemimpin-pemimpin yang mengajarkan kedamaian, tapi tidak pernah mau berdamai. Inilah kemunafikan itu sebenarnya. Dan sekarang ini mungkin ya, banyak orang-orang juga yang
boleh saya. Karena tadi kalau tidak sesuai dengan perkataan, dengan perbuatan, itulah yang membuat kita menjadi orang munafik. Berarti ada kegelisahan. Pertanyaan sebenarnya, adakah saya pada saat saya munafik itu gelisah, tidak tenang, sehingga menuntun saya kepada bertobat, atau merasa bahagia, walaupun kita apa? Munafik. Karena kita sudah tahu Yesus menegur apa? Orang-orang munafik ini. Tetapi mungkin banyak juga orang tetap merasa bahagia, merasa sukses apapun itu. Karena apa? Kemunafikannya. Ada orang yang gila-gila hormat. Di mana-mana pun selalu kita lihat ada orang gila-gila hormat, ingin tampil dikatakan di dalam Matius 23 itu 1 sampai 12, ingin dihormati terus, dia harus dia nomor satu, kira-kira begitulah. Ya. Tetapi tidak melakukan apa yang dilakukan. Saya pikir memang kira-kira hanya Yesus lah mungkin yang 100% melakukan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakannya dilakukannya 100%. Kadang-kadang, ya saya kadang-kadang tidak semua seperti itu, 100%. Ya. Kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang apa? Tidak. Tetapi yang saya lihat di sini ditujukan kepada setiap pemimpin-pemimpin dan juga umat Tuhan, seharusnya haruslah menghilangkan kemunafikan. Dan kemunafikan ini bisa dihilangkan kalau Yesus memang tinggal di dalam hati. Sebab Yesus katakan, buka hatimu, aku mau masuk supaya bisa apa? Melakukannya. Dan memang harus siap. Yesus juga bisa sampai mati, tersiksa, teraniaya, hanya oleh karena menghindarkan juga kemunafikan itu. Apa yang dikatakan dia lakukan. Yang benar dia katakan dilakukan. Sehingga orang lain tidak senang. Kadang-kadang kita, demi orang lain supaya senang mereka, iyalah. Katanya, lain di mulut, lain di hati. Inilah apa? Kemunafikan. Dan ini harus dijauhkan oleh umat-umat Tuhan sebenarnya. Jika agama Yahudi, itu Judaisme itu, atau orang-orang Yahudi ahli Farisi, pada saat itu sudah ditegur oleh Yesus. Dan saat inilah teguran ini juga bagi kita sebagai yang mengaku umat-umat apa? Umat-umat Tuhan harus menghilangkan kemunafikan. Berpura-pura tidaklah baik. Makanya sebenarnya kita katakan, kalau benar, katakanlah benar. Tunjukkan siapa diri Anda, kan kira-kira begitu. Jangan apa berpura-pura, karena pasti akan ketahuan. Orang berpura-pura baik bukanlah orang baik. Dan orang yang berpura-pura jahat adalah orang baik. Ya. Karena dirinya sebenarnya tidak jahat. Walaupun kadang-kadang mengatakan perkataannya pedas, tapi tabiat sikapnya belum tentu apa? Jahat. Mungkin itu sebagai kesan pada hari ini. Ada mungkin diskusi-diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Manur Simbolon yang sudah membahas pelajaran sahabat kita di hari Rabu hari ini. Salah satu akar dari kegelisahan adalah kemunafikan. Jadi kemunafikan adalah kepura-puraan, sandiwara, atau lain di hati, lain di bibir, lain perkataan, lain perbuatan. Dan inilah yang ditentang oleh Yesus, di mana Yesus menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dalam Matius pasal 23, oleh karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Baik, kira-kira begitu pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan pelajaran kita? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, mungkin saya ingin bertanya sedikit ini Pendeta Simbolon. Bagaimana kita tahu kalau seringkali saya juga melakukan kemunafikan? Nah, seringkali saya tidak sadar ini, saya melakukan kemunafikan. Nah, kira-kira bagaimana nih supaya saya tahu dan bagaimana cara untuk mengatasi kemunafikan itu? Silakan, Pendeta. Jadi, pertanyaan adalah bagaimana cara mengetahui? Ya. Kan itu katakan kan? Ya. Jadi sebenarnya ya tujuannya diapakanlah kepada Alkitab, kan apakah sudah sesuai sikap kita itu, perkataan kita dengan perbuatan itu sebenarnya, ya kan? Apakah kalau saya melihat kalau saya sesuai dengan perkataan perbuatan dan mungkin kata hati saya ada menyatakan yang kukatakan itu salah atau benar tapi saya tidak mau mengakui, saya pikir itu sudah harus apa? Mengetahui. Kedua, dimintalah tuntunan Roh Kudus sebenarnya untuk menyadarkan kita. Supaya karena kalau kita memang tidak menyadari diri kita munafik,
Mustahil kita bisa mau berubah. Itu sebabnya Yesus juga menegur mereka sebenarnya orang-orang apa? Orang Yahudi ini kan. Apakah memang kita sudah sesuai perbuatan kita dengan perkataan kita? Kan bisa juga kita tahu diri kita sendiri kan? Apakah saya sudah melakukan yang aku katakan itu 100% atau berubah? Saya pikir kata hati kita akan mengatakan itu juga. Memberitahukan kepada kita bahwa yang kita katakan itu atau yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Saya yakin pasti setiap orang sadar itu. Mungkin kata Roh Kudus ada di sana, itu salah. Tetapi sengaja tetap dilakukan. Kira-kira begitu mungkin. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita misalnya tahu ini ada orang yang munafik, kira-kira apa tindakan kita sama mereka? Kira-kira apa tindakan kita kalau kita tahu ada orang yang munafik? Oke. Kalau di sini sebenarnya dari pelajaran kita ini sebenarnya hanya menyadarkan secara pribadi ya. Secara pribadi agar kita sebenarnya jangan menjadi orang munafik. Tetapi Paulus katakan jika mungkin kita melihat orang lain juga kurang pas, bisa kita saling menasihati sebenarnya. Bukan menjatuhkan ya. Saling menasihati ataupun saling memperbaiki. Menyatakan sikap itu dengan penuh cinta kasih. Ya. Dengan cinta kasih kita berarti bisa kita menyatakan kesalahan seseorang itu dengan cinta kasih tanpa menjatuhkan. Itu sebabnya saya bilang tadi, menurut Yesus, kalau orang munafik itu jika tidak melakukan apa yang dilakukan secara standar, saya nggak berani mengatakan, orang lain sana kelihatannya munafik. Saya baca dulu diri saya, kadang-kadang saya juga tidak pas kan begitu. Kalau saya merasa tidak pas seperti yang kukatakan, berarti saya pun bisa munafik. Orang lain pun bisa munafik. Tetapi kalau itu yang seperti yang tadi, kalau kita lihat, ya saling mengingatkanlah kita satu dengan yang lain. Ya, saling mengarahkan supaya kita memang bisa melakukan. Karena khususnya, kalau kita lihat di sini dengan kita I will go, ya kan? Penginjilan ini memang harus sesuai dengan perkataan dengan perbuatan seperti yang dibuat siapa? Yesus. Tidak ada kelihatannya gunanya, kalaupun pemimpin-pemimpin agama yang luar biasa itu, kalau mereka tidak melakukan apa yang dikatakan. Namun, ayat 2 itu katakan, kalaupun ada, khususnya bagi kita semuanya dikatakan, kalau ada yang memberi pengajaran dari Alkitab, tapi tidak melakukannya, kita harus turuti yang diajarkannya menurut 23 itu, tanpa melihat dia. Tapi pengajarannya, contohnya, ada seorang pendeta yang kita katakan berkhotbah kepada jemaat. Dia tidak melakukan apa yang dikhotbahkan. Tapi Yesus katakan, lakukan apa yang diajarkan karena itu dari firman Tuhan. Tetapi jangan ikuti tingkah lakunya. Jadi jangan, kadang-kadang kan banyak orang menyudutkan istilahnya para hamba-hamba Tuhan karena mengkhotbah. Itu asalkan hanya khotbah doangnya itu katanya kan. Memang banyak juga yang harus hanya berkhotbah, siapa saja. Tetapi pengajarannya itu selalu itu dari Alkitab. Pengajaran yang benar kita harus menuruti perbuatan apanya itu yang dikhotbahkan, tapi jangan pernah mengikuti perbuatannya yang tidak sesuai dengan pengajarannya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Jadi pada poinnya adalah supaya kita tidak memakai topeng dalam kehidupan kita ya. Kalau kita pakai topeng, bukalah topeng kita. Biarlah kita apa adanya. Oke, ada lagi yang lain yang ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sahabat kita? Oke, ada pertanyaan dari Bapak James Frank. Bagaimana dengan Matius 7 ayat 5? Gimana itu pendeta? Dengan bagaimana kaitan Matius 7 ayat 5 dengan kemunafikan? Bagaimana itu pendeta? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan delumbar itu dari mata saudaramu. Itu sebabnya ini kan agar lebih dahulu kita memeriksa diri kita, ya. Jangan kita terus melihat orang lain itu kita katakan munafik, sementara kita tidak pernah melihat diri kita.
Jangan kita terus menghukum orang lain seperti yang tadi kan langsung kita kadang-kadang menuduh orang lain munafik. Ya? Padahal kita mungkin jauh lebih munafik daripada siapa? Daripada dia. Makanya disuruh keluarkan dulu. Artinya kita periksa dulu diri kita. Sudah benarkah? Barulah kepada apa? Orang lain. Bagaimana saya nasihati orang lain juga menuduh dia kalaupun saya mungkin lebih jahat daripada siapa? Daripada dia. Karena judulnya di atas itu juga kan hal tentang menghakimi. Bukan saling mengingatkan tadi yang berbeda, saling mengingatkan dengan saling apa? Menghakimi. Kalau saling menghakimi, saling menjatuhkan. Kalau saling mengingatkan, saling kasih untuk mengarahkan dia untuk apa? Pertobatan. Kira-kira begitu dia. Jadi munafik yang di sini karena selalu orang melihat kekurangan orang lain tanpa melihat apa? Dirinya sendiri. Nah, saya pikir kira-kira begitu mungkin yang bisa saya katakan ini kita harus memeriksa diri kita lebih dahulu. Barulah kita mungkin apa? Di sana topeng kita kalau ada topeng kita, barulah kita buka seperti yang dibilang Pak Pendeta James tadi, kita buka topeng kita supaya kita bisa melihat topeng orang lain. Kira-kira begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pendeta. Baik, yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi berkaitan dengan pelajaran Suka Sabat, silakan. Ada? Ada? Boleh saya tambahkan sedikit Pendeta Jim? Pendeta Budi Solihin, silakan. Iya, saya kira kita kembali kepada konteks awal tadi. Kata yang disampaikan tadi, definisi dari munafik. Kan tadi sudah jelas. Ya, kata berpura-pura, tidak setia, percaya. Jadi barangkali solusinya adalah ya kita harus kembali komunikasi bersama Yesus. Biarlah hati kita diserahkan kepada Yesus, kita tinggal di dalam Yesus. Sehingga yang tadinya hati kita jahat, kita menjadi lemah lembut. Yang hatinya tadinya mungkin sombong, bukan sombong saja. Tadi dikatakan banyak sekali ya. Kata munafik tadi banyak, bukan sombong saja, tetapi merasa diri juga benar, kemudian juga merasa segala sesuatu paling benar. Ya, jangan lupa bahwa hubungan manusia itu dibangun di atas kata-kata. Artinya adalah kata-kata marah, kata-kata pertengkaran, kata-kata kesombongan, kata-kata mementingkan diri. Ini akan rusak oleh karena hubungan kita. Itu sebabnya kata-kata kita sangat dipercaya oleh manusia. Salah satunya adalah orang yang terdekat kita. Kemudian barangkali solusi yang kedua, ya tentu adalah tadi dikatakan oleh Pak Pendeta sumbernya, dikatakan kita harus lihat buah-buahnya. Apakah memang kata-katanya itu dipraktekkan? Benar nggak? Atau hanya tong kosong berbunyi nyaring? Ini sangat bahaya. Jadi tentu yang pertama adalah minta kita pertolongan kepada Yesus. Yesuslah yang akan merubah tabiat karakter kita agar kita seturut dengan kehendak Tuhan. Saya kira demikian saja, Pendeta Jim, tambahan dari saya sedikit. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Budi Solihin. Ada lagi nih pertanyaan, satu lagi nih Pendeta. Bagaimana dengan Lukas 6 ayat 37? Bagaimana dengan Lukas 6 ayat 37? Bagaimana kaitannya dengan kemunafikan itu? Baik, jadi pelajaran kita berfokus kepada akar-akar dari kegelisahan. Jadi gelisah itu tidak tenang, tidak nyaman. Artinya bahwa orang yang munafik hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak akan nyaman. Hidupnya akan diliputi dengan kegelisahan. Jadi salah satu akar kegelisahan adalah ketika orang itu seorang yang munafik. Oke, silakan kita Simbolon. Oke. Di dalam ayat itu dikatakan, kita baca ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kan itulah yang jelas. Jadi hampir sama dengan yang di dalam ayat yang kita baca tadi, penghakiman, menyalahkan atau langsung menjudge orang. Artinya sama seperti sebenarnya ini pelajaran ini kepada pribadi sebenarnya. Supaya nyaman. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus
nyaman hidupnya. Tetapi bagi kita, boleh kita supaya jangan apa? Membuat diri kita jangan gelisah. Jadi kita tidak berhak mengarahkan orang lain supaya jangan gelisah. Itu pilihannya. Tetapi bagi saya secara pribadi, kalau saya melihat, oh, kalau ini akar kegelisahan membuat diri saya tidak baik, termasuk mau menghakimi orang lain, maka saya akan berusaha memeriksa diri saya lebih dahulu. Jadi jangan lupa di dalam menghakimi itu juga dengan Lukas itu. Sering sekali kita memang menghakimi orang lain. Itulah termasuk kemunafikan itu sebenarnya. Tanpa melihat diri kita sendiri. Ya kan? Seolah-olah kita membuat diri kita lebih benar daripada orang itu sehingga kita paksakan orang itu seperti diri kita. Kita judge dia. Padahal kita pun orang apa? Kurang. Mengapa orang, contoh kita lihatlah hakim. Mengapa hakim selalu menjatuhkan hukuman? Karena selalu fokusnya kepada orang yang bersalah, tidak pernah berfokus kepada dirinya sendiri. Itu memang kehakiman. Seandainya hakim itu bisa, saya pun benar, mungkin akan diringankan dia punya tuntutan. Tetapi karena dia merasa tidak pernah bersalah dan merasa benar, selalu hukuman itu selalu memberatkan. Dan inilah yang dikatakan di sini sebenarnya kemunafikan itu kita. Merasa kita jauh lebih benar daripada orang itu, lalu kita judge dia, kita hukum dia. Kita jadikan dia. Bahkan kita paksakan dia mau seperti diri kita, bahkan seperti orang yang kita ini ukuran, seperti orang Yahudi itu. Dia membuat dirinya ukuran, sehingga kalau tidak pas orang lain seperti dirinya, dianggap salah. Itulah penghakiman, itulah di dalam apa itu Lukas 6:37 itu mengingatkan kita, jangan dulu kau langsung menjudge orang, menghakimi dia, supaya kita, karena penting memeriksa diri. Intinya di situ, memeriksa diri dulu lebih dahulu. Apakah Anda sekarang gelisah karena kemunafikan atau tidak? Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu, yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi pelajaran sekolah sahabat kita ini? Silakan yang lain. Ada Pendeta Lumangkun, Pendeta Sinaga, Pendeta Willy Sirus yang bisa mungkin membantu memberikan pencerahan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan, Bapak-bapak. Tambahan Pak Pendeta. Ya, silakan, Pendeta Sirus. Mohon maaf, ini kameranya di off dulu. Kalau kita lihat di hari Rabu ini pelajaran tentang kemunafikan, saya tertarik dengan tulisan Nyonya White Alpha Omega jilid 6 yang bagian alinea terakhir di pelajaran kelas sahabat kita, saudara, halaman 251. Dikatakan bahwa belas kasihan ilahi kelihatan pada wajah anak Allah ketika ia menatapi bait suci dan kemudian pada para pendengarnya. Ya. Selanjutnya dikatakan dalam suara yang tertahan-tahan oleh duka cita yang dalam dan air mata kepahitan, ia berseru, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kalau kita lihat ini, saya garis bawahi di bagian yang terakhir, saudara. Tetapi kamu tidak mau. Nah, berbicara tentang kemunafikan, sudah jelas sekali tadi dijelaskan oleh Pendeta Simbolon bahwa kembali lagi kepada saudara dan saya, kita semua umat-umat Tuhan, di mana hal ini berkaitan dengan kemauan kita, ya, berkaitan dengan kemauan kita untuk merubah, ya, merubah. Jika memang kita sadar atau tidak sadar, tadi seperti Pendeta James katakan, ya, kita tidak menyadari nih kita munafik. Ternyata kita munafik sebenarnya. Nah, balik lagi kepada kita, saudara. Mau nggak kita sekarang, ya kan? Mau nggak kita sekarang merubah ataupun bahkan dirubah, ya? Merubah atau dirubah itu berbeda, ya, saudara, pengertian. Sebenarnya ujung-ujungnya sama juga, berubah, ya. Ujung-ujungnya sebenarnya sama artinya, berubah, ya. Tapi kembali lagi, kemauan kita untuk merubah diri kita itu berat, saudara. Itu berat. Saya yakin itu berat. Saya sendiri kalau merubah sifat asli saya, misalnya, ya, saya katakan
sifat asli saya adalah bla 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 bla, ya, emosian misalnya, ataupun mungkin dan lain sebagainya, buruklah sifat itu. Nah, untuk merubah hal ini saya yakin saya harus punya komitmen, ya, punya apa namanya, permohonan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mau merubah saya. Nah, itu dia. Tujuannya adalah sebenarnya kita diubah, ya, kita diubahkan. Kalau saya tertarik dengan almarhum, ya, Pendeta Simon Angkir katakan, kalau Yesus hidup di dalam saya yakin saya juga akan pasti hidup seperti Yesus. Mungkin seperti itu yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta James dan Pendeta Simbolon. Terima kasih. Kita ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang ingin pertanyaan, ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu, silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Sebab itu, kalau itu akar, maka dicabut. Akar itu harus cabut dalam diri kita kalau kita memiliki egoisme, ambisius, dan kemunafikan. Ya, kalau akarnya dicabut, maka itu akan mati. Ada lagi yang lain sebelum kita? Ya, halo. Ya, silakan Om Frank. Kembali saya mengikuti tadi, ini bagus sekali. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari kalau kita itu seorang yang ada sedikit kemunafikan. Seperti contohnya saya, apa yang saya bilang itu sesungguhnya sebenarnya tidak ada di dalam hati saya. Makanya saya di sini di dalam pelajaran hari Rabu intinya kembali kepada hati nurani kita. Kalau kata hati nurani kita itu kita keluarkan dengan jujur, itu akan terungkap. Kita tidak perlu orang lain menasihati kita karena kita percaya bahwa Tuhanlah penasehat kita. Roh Kudus memberikan gambaran kepada kita. Jadi di hari Rabu ini intinya adalah bagaimana kita bisa kembali kepada hati nurani kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perlunya ada kejujuran, ya, perlunya ada integritas. Baik, ini ada pertanyaan dari Pondok Berkat, raise hand. Silakan, Pondok Berkat. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Pak. Pak Pendeta, kalau di pelajaran sekolah sahabat kita di paragraf ketiga, saya lebih menarik melihat paragraf ketiga di pelajaran sekolah sahabat. Ini sehubungan dengan kemunafikan dan awilgonya. Dibilang di sana, menurut Yesus, kita adalah orang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Sampai di situ mungkin selesai. Sampai di sini I will go-nya. Ketika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain, tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri, ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita, dan ketika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang hanya milik Bapa surgawi kita. Jadi memang sehubungan dengan I will go, nggak perlu, ya perlu jujur. Sulit memang orang yang tadinya, apalagi orang yang tadinya hari Minggu bergereja, lalu dia kuduskan Sabat, kepengen dia sekali-kali hari Minggu, nggak bisa kita langsung hakimi dengan vonis, kamu nggak benar masih ke gereja hari Minggu. Itu loh. Barangkali hal ini bisa kita terapkan. Janganlah kita gunakan standar itu kepada mereka yang salah nggak ya saya, kalau saya nanti dibaptis, saya antar orang tua saya ke gereja hari Minggu. Kan itu ngeri juga kalau kita bilang nggak bisa. Kalau saudara sudah, ya sudah, orang tua aja sendiri. Gitu loh. Mungkin kita perlu juga melihat hal ini sehubungan dengan I will go. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, baik. Jadi tambahan ini Pendeta Pak Tambunan ya. Oke, baik. Ini untuk memperjelas pemahaman tentang kemunafikan tadi ya. Menarik itu, menarik. Jadi
apa yang disampaikan tadi, kutipan tadi adalah seringkali itu kita lakukan tanpa kita menyadarinya. Ya, jadi masing-masing kita, entah itu kadarnya tinggi atau rendah, ada sifat kemunafikan itu tadi. Oke, masih ada lagi? Tadi siapa saya lihat tadi? Ibu Cimatupang ya. Oke, ada pertanyaan begini. Di ruang chat, Pendeta. Ya, kemunafikan termasuk pelanggaran 10 hukum kah? Kalau masuk, hukum keberapa? Nah, Pendeta Simbolon, kemunafikan itu masuk pelanggaran 10 hukum nggak? Kalau melanggar, itu kira-kira hukum keberapa itu? Hukum ke-9, jangan berbohong. Hukum ke-9, ya. Hukum berdusta ya. Itu berdusta. Oke. Didustai dirinya sendiri. Amin tuh. Dustai diri sendiri. Jarang tuh. Kira-kira begitu, Ibu Simatupang. Termasuk hukum, iya termasuk. Tapi hukum keberapa? Hukum ke-9. Jadi, baik. Jadi kalau tidak berdusta itu dua ya Pak. Hatinya tidak berdusta, mukanya juga nggak berdusta. Jangan hatinya tidak berdusta, tapi mukanya berdusta. Bahaya itu. Tidak melakukan apa yang kita katakan. Intinya itu. Baik. Oke, saya rasa cukup. Mungkin Pendeta Simbolon kasih satu konklusi ya berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan Pendeta, kasih satu konklusi berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Kesimpulan yang bisa saya katakan, marilah kita minta kuasa dari Tuhan mengikis kemunafikan ini dari kita. Mungkin ada kualitasnya, mungkin sedikit atau banyak di dalam diri. Setiap orang pasti ada dan pernah melakukannya. Hanya Yesuslah yang sempurna 100%. Tetapi bisa kita berubah seperti tadi kalau kita mau, karena seperti yang dibilang Tuhan menangisi Yerusalem, tetapi mereka tidak mau sehingga dihukum. Sekarang kita dinasihati Tuhan, dia tahu bahwa kita lemah. Mungkin kadang-kadang kadar kemunafikan itu ada sedikit atau banyak. Tuhan masih mengasihi kita dan memanggil kita. Kalau kita mau, maka kita akan bisa diampuni seperti yang tadi dikatakan. Walaupun mungkin paling sedikit diberikan pengampunan orang munafik, kalau mereka datang, itu pun kita terimalah yang paling sedikit itu bagi kita. Kalau kita sudah mendengar suara Tuhan untuk berubah dari apa? Agar kehidupan kita tenang, sehingga orang yang tenang jiwanya lah yang diizinkan untuk masuk Allah. Surga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah memberikan konklusi pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, hari Rabu, berkaitan dengan kemunafikan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup pertemuan kita pada saat ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian.
Amin. Haleluya. Terima kasih untuk lagu pujian. Amin. Terima kasih. Akhiri pertemuan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Manur Simbolon. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang yang bertahta di surga, Allah yang sangat mencintai dan mengasihi kami orang berdosa, kami memohon kepada Tuhan belas kasihan. Tuhan, di dalam kehidupan kami sering terjadi hidup kami membuat perpecahan. Mungkin ada ego, ambisi, bahkan kemunafikan. Satu-satunya, ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami yang bisa mencabut akar ini dari diri masing-masing kami, agar benar-benar kami bisa beristirahat di dalam Tuhan penuh dengan kedamaian. Sadarkan kami Tuhan, bahwa sikap-sikap yang tidak baik ini yang ada di dalam diri kami bisa terbuang bila mana kami datang kepada Tuhan. Biarlah kata hati kami senantiasa mendengarkan suara-Mu, panggilan-Mu yang lemah lembut memanggil kami untuk datang kepadamu, sehingga kehidupan kami umat-umat Tuhan, umat yang sisa, benar-benar lebih sempurna lagi hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan menyempurnakan kami. Kami rindu agar kami bisa melakukan yang terbaik. Kami rindu agar kami bisa memantulkan tabiat Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, bersamalah dengan kami setiap saat, sehingga hari demi hari kami semakin lebih sempurna. Bapa di surga, kami mengingat sahabat-sahabat kami yang terpapar penyakit, juga Ibu Edom, Ibu Shani, dan Inat. Tuhan, kuasa ada di tangan-Mu. Ketua menghendaki mereka akan sembuh, maka itu akan terjadi sesuai dengan iman mereka. Tunjukkanlah cinta kasih-Mu, ya Tuhan. Dan saya yakin semua mereka telah berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Namun kami hanyalah memohon, tapi Tuhanlah yang mengambil keputusan. Jika permohonan kami itu mungkin berkenan di hadapan Tuhan, dan membawa kebahagiaan bagi kami, biarlah Tuhan melaksanakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati para semua tua-tua jemaat di wilayah 11 dan bahkan anggota, para hamba-hamba Tuhan, agar kami dapat bekerja sama semuanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan pada saat kami belajar akan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus yang menjamah hati kami, sehingga hari demi hari benar-benar kami semakin berubah, mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah seluruh dua-dua kami ini, dan kasihanilah kami Tuhan. Tuliskanlah nama kami di dalam buku kehidupan, agar waktu Tuhan datang, kami semua menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, dan mengampuni kami, menuntun kami, dan yang senantiasa memegang kami dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam acara ibadah kita. Seperti yang Anda mungkin telah ketahui, ada beberapa yang mungkin dari Anda yang ketahui bahwa seringkali acara kita ini di-relay oleh Jakarta Media Ministry, ya, Jakarta Adventist Media Ministry. Dan salah seorang pendiri, ya saya percaya, yang sudah sering telah menghubungi kami dan menyalurkan acara ini adalah Pendeta Samuel Simorangkir. Dan kami dari Jemaat Fisdak pertama-tama ingin mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang berduka, bagi Conference DKI dan seluruh umat-umat Tuhan tentunya yang berduka di Jakarta oleh sebab beristirahatnya pendeta yang kita kasih, Pendeta Samuel Simorangkir, yang suka merilai acara kita juga. Tapi kita bawakan keluarga Pendeta Simorangkir di dalam doa. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan membaca pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul yang cukup menarik, ya. Satu judul yang cukup menarik yaitu ambisi. Ambisi. Ya, dengan sekali lagi, apakah ambisi ini merupakan salah satu akar kegelisahan? Apakah kita tidak boleh memiliki ambisi di dalam kehidupan kita?
pelajaran yang kita akan pelajari pada hari Selasa tanggal 13 Juli waktu Amerika ini. Mari kita mulaikan dengan bacaan sekolah sahabat kita. Mempelajari pekan terakhir, mempelajari minggu terakhir atau saat-saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi sebelum penyalibannya selalu menjadi sumber dorongan dan inspirasi bagi kita semua. Ini juga menawarkan gambaran tentang bagaimana kegelisahan dan ambisi mendorong orang untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang keliru atau yang tidak benar. Bacalah Lukas 22 ayat 14 sampai 30 dan pikirkan tentang kepiluan hati Yesus ketika dia mendengar para murid-muridnya berdebat selama perjamuan khidmat ini mengenai siapa di antara mereka yang dianggap sebagai yang terbesar. Pada saat itu Yesus sedang bergumul dengan dengan keadaan yang akan terjadi kepada dirinya, penderitaan yang akan dia alami, penderitaan perasaan terpisah dari Bapa yang dia wakilkan sebagai wakil utusan umat manusia agar manusia dapat memperoleh keselamatan. Jadi di tengah-tengah penderitaannya, murid-muridnya berdebat, siapa yang terbesar? Nah, mengapa para murid teralihkan dari peristiwa penting ini, dari apa yang akan terjadi kepada Yesus yang akan mati bagi seluruh umat manusia? Kenapa mereka teralihkan dari peristiwa penting ini dan fokus kepada kebesaran manusia? Kita tidak baca dari ayatnya yang ke-14, ayat 14 sampai ayatnya ke-23 berbicara tentang perjamuan tersebut dan keadaan Yesus. Tapi mari kita langsung ke keadaan murid-muridnya dalam Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 30. Di sana dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut sebagai pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu bukan pelindung, kamu bukan advisor, kamu bukan raja. Kamu bukan raja, bukan pelindung-pelindung yang melayani aku sebagai raja, ya, dengan kata lain Yesus katakan. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kenapa disebut paling muda? Karena orang muda di adat zaman Yesus timuran itulah yang disuruh-suruh. Dan itulah sebabnya disebut sebagai apa? Minimal sebagai pemimpin pelayan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Nah, seringkali dalam pesta kita lihat kita lihat yang duduk makan itulah yang besar. Itulah VIP, very important person. Lalu mereka pelayan-pelayan yang melayani orang-orang yang pemimpin itu ya. Jadi itulah yang sering kali kita lihatlah. Sebab siapakah, Yesus katakan ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan menurut pandangan manusia? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus anak Allah. Yesus yang adalah dipuja dan puji oleh para malaikat. Seluruh alam semesta memuji Yesus. Tetapi di sini Yesus di tengah-tengah mereka itu bagaikan apa? Pelayan melayani mereka. Melayani mereka, mencuci kaki mereka dan lain sebagainya. Ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua-belah suku Israel. Kita jarang berdiskusi dengan orang lain tentang siapa yang terbesar di gereja kita. Pelajaran bagi kita itu, sambungan itu bukan ayat ya, tapi pelajaran bagi kita ya. Ayatnya tadi berakhir di mana ya? Yesus sudah memberikan jaminan, kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Lalu pelajaran sekolah sahabat kita lanjutkan. Kita jarang berdiskusi dengan orang lain tentang siapa yang terbesar di gereja kita. Keluarga kita, siapa yang paling besar, atau tempat kerja kita. Kita tidak sering bicara seperti itu. Siapa yang terbesar di Fisdak? Di keluarga Rantung, siapa yang paling disayang, dan lain sebagainya. Atau di tempat pekerjaan, siapa yang lebih dihargai oleh bos. Tidak, jarang kita orang timur bicara seperti itu ya. Kita mungkin sering memikirkannya. Kita pikirkan, tapi kita tidak bicarakannya. Tetapi siapa yang benar-benar secara terbuka membicarakannya? Nah ini bukan pertama kalinya pertanyaan tentang siapa yang terbesar itu diajukan di komunitas atau para pengikut Yesus. Matius 18 ayat 1 mencatat para murid membawa pertanyaan kepada Yesus
dan membingkainya dengan cara yang lebih terselubung, yang abstrak. Ya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu jawaban Yesus melibatkan contoh yang langsung. Setelah apa yang Yesus lakukan? Ya, pada saat murid-muridnya bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus memanggil seorang anak. Dia menempatkan anak itu di tengah-tengah kelompok itu. Mata terbuka lebar, alis terangkat, bingung mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Ya. Tindakan Yesus membutuhkan penjelasan. Dan dalam Matius 18 ayat 3, Yesus, sang guru, juga menawarkan hal itu juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertobatan. Ya, pelajaran sahabat kita katakan, pertobatan adalah dasar untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Kalau kita ingin memiliki perasaan damai, sukacita yang sejati dalam dunia saat ini, maka pertobatan itulah dasarnya. Ya. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar. Kita tiba-tiba menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada diri kita sendiri, tetapi harus bergantung kepada Yesus. Maka kita akan mengalami transformasi nilai-nilai dan ambisi kita. Yesus memberitahu para muridnya, percaya kepadaku, Yesus katakan ya, percaya kepadaku dan mengandalkan aku seperti anak kecil. Seorang anak kecil akan selalu memegang tangan orang tuanya, memegang tangan ayah atau ibunya dalam segala sesuatu. Memiliki kepercayaan penuh, ayah dan ibunya itu akan selalu menjaganya. Itulah anak kecil ya. Tapi semakin besar lepas pegangan tersebut ya. Yesus katakan percaya kepada aku dan mengandalkan aku seperti anak ini. Kebesaran sejati adalah melepaskan hak-hak Anda dan merangkul nilai-nilai kerajaan. Sayangnya, tampaknya para murid belum mempelajari pelajaran ini pada saat Yesus makan malam terakhir bersama mereka. Pertengkaran dan pertikaian mereka menghancurkan saat persekutuan sempurna yang tidak akan pernah terulang kembali. Semua ini, bahkan setelah bertahun-tahun bersama Yesus sebelumnya, ya, yang melayani bersama Yesus, mendengar serta belajar di bawah kakinya, semuanya ini belum apa terjadi. Betapa satu contoh menyedihkan, betapa rusaknya hati manusia. Namun, di sisi yang lebih positif, pikirkan tentang realitas rahmat Tuhan yang selalu hadir. Bahwa meskipun ada diskusi yang menyedihkan di antara para pengikutnya, yang dapat menjadi diskusi yang mungkin secara tidak langsung terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi Yesus tidak pernah menyerah atas mereka. Yesus tetap mencoba terus menjangkau mereka. Mengapa? Menjaga fokus kita tetap pada Yesus disalib. Pada saat kita memikirkan Yesus yang disalib itu menjadi obat yang kuat untuk melawan keinginan kita untuk meninggikan diri kita sendiri. Yang sebagai manusia sesungguhnya kita telah jatuh. Kita semua sudah menjadi mangsa. Tetapi pada saat kita melihat salib Yesus, siapa yang mau kita lihat? Ya, kita yang seharusnya disalib, tapi sekarang Yesus yang telah disalib. Agar supaya saudara dan saya yang seharusnya berada di tiang gantungan tersebut, di tiang salib tersebut, kita tidak berada di situ. Pelajaran bagi kita pada saat ini tentang ambisi, ya. Apakah kita harus tidak boleh sama sekali memiliki ambisi? Apa itu arti ambisi? Mungkin kita mulai ya. Ambisi adalah kata kamus besar bahasa Indonesia adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan, atau kita melakukan sesuatu, ya, mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau mencapai seperti pangkat dan kedudukan. Ambisi, etimologi dalam Middle English menurut Webster ya katakan itu adalah desire for power. Kata ambitio dalam bahasa Latin. Ya, ambitio itu adalah ambisi, tapi kata kerjanya daripada ambitio adalah ambire. Nah, ambire itu artinya going around, ya berputar-putar, pergi ke sini dan pergi ke sana. Kenapa? Ini ambire ini berasal dari satu situasi di mana orang-orang di zaman Romawi kuno pada saat mereka ingin menjadi gubernur dan lain sebagainya, misalnya, mereka harus berkampanye dan pada saat mereka berkampanye mereka harus apa? Putar sini, putar sana, pergi ke kiri, pergi ke kanan. Jadi itulah ambisi tersebut. Orang yang pergi going around, membawa orang untuk melihat siapa dia.
supaya dia dapat ditinggikan, supaya dia dapat dipilih dalam apa? Dalam pemilihan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang ambisi tersebut. Ya, yang dengan kata lain kita berfokus kepada apa yang dapat kita capai. Apa yang dapat kita capai di dalam kehidupan ini. Dan kita semua lahir sebagai orang, sejak kita kecil sekalipun, aduh ini anak siapa ya, sebelum kita bisa ngomong, kalaupun kita sudah bisa ngomong, ditanyalah kita, kalau besar mau jadi apa? Jadi kepada kita, masing-masing telah ditanamkan, kita semua harus memiliki ambisi. Nah seringkali kita, goal atau ambisi itu juga dihubungkan dengan kata hope atau pengharapan. Ambisi itu adalah apa? Pengharapan, apa kira-kira pengharapan kita, hope kita, dan lain sebagainya. Dan seorang yang pernah mendapat Nobel Prize yang bernama V.S. Naipaul, dia katakan apa ya? Inilah keadaan dunia. The world is what it is. Apa itu keadaan dunia itu? Yaitu orang-orang yang bukan apa-apa, ya. When people, orang-orang manusia, ya laki-laki atau pria, who are nothing, kalau kita bukan apa-apa, yang membiarkan diri mereka menjadi tidak apa-apa, who allow themselves to become nothing, have no place in it. Anda tidak memiliki tempat di dalam dunia ini. Jadi kalau Anda itu terus-menerus jadi orang yang bukan siapa-siapa, Anda menjadi nobody, bukan siapa-siapa, maka Anda tidak ada tempat dalam dunia ini. Kalau Anda ingin memiliki tempat dalam dunia ini, menurut Naipaul, ini adalah filsafat dunia, Anda harus menjadi seseorang yang apa? Yang dapat ditampilkan, yang dapat going around. Kalau enggak, Anda nggak ada artinya. Anda itu tidak ada artinya. Anda tidak ada tempat di dalam dunia ini. Anda tidak bisa beranjak. Anda tidak bisa terbang. Tidak heran. Salvador Dali katakan apa ya? Kecerdasan tanpa ambisi. Intelligence without ambition. Bagaikan burung tanpa apa? Tanpa sayap. Nggak bisa terbang. Nggak bisa naik-naik kita. Nggak bisa berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Hampir sama pernyataan Henry Ward Beecher. Dia katakan apa? A man without ambition is like a beautiful worm. Seperti kupu-kupu. Sebelum dia jadi kupu-kupu, dia jadi apa? Seperti jadi ulat. Ya. Jadi itulah manusia tanpa ambisi. Itu seperti apa? Ulat. Itu hanya bisa merangkak, tapi tidak bisa terbang. Jadi Anda bukan apa-apa kalau Anda tidak memiliki ambisi. Tetapi di lain pihak, walaupun ini ada kutipan-kutipan yang mengagungkan ambisi, di lain pihak ada seorang personality TV yang khususnya kendaraan atau mobil-mobil di Inggris ya, yang bernama Jeremy Clarkson. Dia katakan apa? Ambisi adalah hal yang sangat berbahaya. Ambition is a very dangerous thing. Kenapa? Karena entah Anda mencapainya, kalau Anda mencapai ambisi Anda, maka hidup Anda itu apa? Berakhir sebelum waktunya. Kalau Anda ingin memiliki ambisi, Anda mati cepat, mati muda Anda kalau Anda punya ambisi. Ya, dikatakan itu menurut dia. Atau tidak. Ya, dalam hal ini, hidup Anda akan, jika tidak memiliki, kalau Anda tidak mati muda, dia katakan apa? Anda akan terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Anda akan terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Kenapa? Karena bagi Jeremy Clarkson, sumber kekecewaan itu adalah ambisi. Jadi bagi dia, jangan punya ambisi, nikmati saja hidup, jalani saja hidup itu, nggak usah punya ambisi. Ya, bikin aja lah apa yang Anda bisa bikin, nggak usah punya goal, nggak usah punya pengharapan. Ya. Jadi dikatakan apa? Penekanan Jeremy Clarkson dikatakan apa? You must never have ambition. Jangan Anda memiliki ambisi. Nah, seakan-akan ya Alkitab ini bagaimana menurut Anda ya? Apakah Alkitab mengiyakan ambisi atau jangan menyatakan apa? Pelajaran sekolah sahabat kita katakan ambisi itu bisa menjadi akar apa ya? Akar daripada kegelisahan, ketidaktenangan dalam kehidupan dunia ini oleh sebab adanya ambisi. Nah, seakan-akan demikian ya. Kitab Yakobus ya. Yakobus 3 ayat 14 ayat 16 katakan apa? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, bahasa Inggrisnya mementingkan diri sendiri adalah selfish ambition atau self-seeking. Jadi jika kamu menaruh perasaan iri hati dan ambisius, dengan kata lainnya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan ambisius, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi ambisi itu di sini katakan seakan-akan kita apa? Melawan kebenaran.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ambisi itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Ambisi itu adalah nafsu dunia. Nafsu, bahkan ayat ini katakan apa? Nafsu setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kata selfish ambition ini muncul lagi di sini. Kalau ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ambisi membawa kekacauan, itu berasal bukan dari surga, tapi dari setan. Ya, itu membawakan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, segala macam perbuatan jahat itu oleh sebab apa? Ambisi. Menurut ayat ini ya. Lebih tepat Filipi. Langsung saja bahasa Indonesia sudah jelas ya. Filipi 2:3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau bahasa Inggrisnya, do nothing out of selfish ambition. Jangan mencari kepentingan sendiri. Do nothing out of selfish ambition. Atau puji-pujian yang sia-sia, or vain conceit. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Jadi ambisi itu adalah lawan daripada kerendahan hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kita mau orang lain yang utamakan, loh kapan saya mau jadi pimpinan dong kalau pendeta, kalau disuruh monggo terus orang-orang lain ya saya minggir-minggir terus. Kapanlah saya mau membawakan apa yang saya miliki untuk apa? Untuk dapat membangun pekerjaan Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Tapi coba kita lihat ya. Ini ayat ini ya, selfish berbicara tentang selfish ambition ya. Tentang ambisi pribadi. Tetapi kita lihat di sini Rasul Paulus juga berbicara tentang ambisi pribadi ini. Tapi ambisi pribadi yang bagaimana? Mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, bahasa Inggrisnya kami berambisi. Wah, nanti Anda lihat ya bahasa Inggrisnya ya. Kami berusaha, kami berambisi, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bahasa Inggrisnya dari 2 Korintus 5 ayat 9, katakan apa? Therefore we also have as our ambition. Jadi kata berusaha dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah ambition. Berusaha ambition, philotimeomai, yang artinya to show affection to what is personally valued or honored. Artinya kita menunjukkan affection kita menunjukkan kecintaan kita, apa yang kita sukai kepada sesuatu hal yang kita muliakan atau kita tinggikan. Jadi itulah kalau kita lihat selfish ambition. Artinya ambisi yang kita muliakan adalah untuk tujuan diri kita sendiri. Tetapi seperti Rasul Paulus di sini katakan dalam 2 Korintus, ambisi yang kita harus miliki, kita harus miliki ambisi tersebut, yaitu apa? Siapa atau apa yang kita tinggikan? Apa yang kita muliakan? Apa yang kita affection kita yang menjadi fokus pikiran kita itu kepada apa? Apakah supaya saya jadi ketua ini, saya jadi pemimpin ini, saya jadi memiliki posisi ini dan lain sebagainya? Ya, Rasul Paulus di sini dengan kata lain katakan apa ya? Prinsipnya adalah bahwa memiliki ambisi itu tidak ada salahnya. Yang menjadi masalah itu adalah apa? Apa yang kita hargai atau kita hormati? Apa yang kita hargai atau yang kita hormati itu yang pertanyaannya. Nah, Rasul Paulus dia mau ambisi pribadinya. Dia katakan bukan ambisi orang lain, ya. As our ambition, ya, ambisiku. Dia katakan apa? Kami berusaha. Ambisi kami adalah apa? Di sini katakan apa? Supaya kami berkenan kepada Tuhan. To be pleasing to Him. Jadi fokus daripada ambisinya adalah kalau saya mau berambisi, saya harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang lain supaya saya jadi pimpinan ini. Bukan menyenangkan hati komite pemilih supaya saya tetap mendapatkan jabatan ini dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi hati Tuhan yang saya senangkan. Ya, hati Tuhan yang saya senangkan. Ada seorang penulis blogger Kristen yang bernama Aaron Walker. Dia katakan apa? Ambisi bisa menjadi sekutu yang kuat atau musuh yang merusak. Bisa menjadi sekutu yang kuat atau musuh yang merusak. Jika ambisi Anda salah tempat, itu kita tempatkan pada diri kita, untuk kemuliaan kita, untuk
sesuatu yang berkenan kepada kita, bukan kemuliaan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi jika ambisi Anda salah tempat dan didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal, supaya saya bisa jadi ketua ini, ketua itu, berapalah pertanyaannya ya, saudara? Berapa lama kita mau jadi ketua ini, ketua itu? Ya, paling tinggi 10, 12, 15 tahun. And then what? Lalu sesudah itu apa? Ya, kalau kita hanya hasilnya ujung-ujungnya kita tidak berkenan kepada Tuhan, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi ambisi Anda salah tempat kalau itu didorong oleh kemauan dan keinginan yang dangkal. Anda akan menemukan diri Anda terus-menerus tidak puas. Kalau Anda cuma menginginkan yang Anda nilai, yang Anda beri nilai, yang Anda hormati adalah hal-hal yang dunia tawarkan, Anda tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kalau ambisi kita tempatkan untuk berkenan kepada Tuhan, atau seperti, bukan hanya berkenan kepada Tuhan, ya, apa yang Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku. Ya, jadi itulah sebabnya ambisi itu adalah apa yang kita hormati. Tapi sini kita lihat, ini ambisi pribadi ini Rasul Paulus. Oh, kenapa pendeta bilang harus ambisi itu bukan kehormatan kita, kehormatan Tuhan. Tapi mari kita lihat dulu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus saat dia berbicara tentang kehormatanku, my ambition. Ya, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat, ya, tetapi ya, dikatakan apa? Ini tentang apa kehormatan ini? Itu pada saat dia membawakan pemberitaan firman Tuhan itu. Itulah ambisinya. Pemberitaan itu tidak dilakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak mau mengabarkan Injil di Yerusalem. Kenapa? Orang sudah banyak dengar tentang Kristus. Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya sudah berbicara di Yerusalem. Rasul Paulus katakan apa? Ambisiku, kehormatanku, itu adalah membawa Injil bukan di tempat-tempat yang Kristus sudah dikenal, tetapi di tempat-tempat di mana Kristus belum didengar. Itulah sebabnya ambisi daripada Rasul Paulus adalah apa? Mengkhotbahkan Injil ke orang-orang kafir, orang-orang yang belum pernah sebelumnya mendengarkan tentang Yesus. Itu ambisi pribadi. Dan ini ambisi pribadi ya, yang suci. Kenapa? Karena itu bukan fokus kepada dirinya. Injil yang dia miliki, Injil yang dia terima. Oleh sebab hasil pada saat ya dia sudah bertemu dengan Kristus di dalam perjalanan menuju ke Emmaus ya. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan Kristus, dia mendapatkan Injil tersebut. Dia rindu untuk bagikan kepada orang lain supaya orang datang kepada Tuhan. Jadi kalau ambisi saudara dan saya untuk membuat Allah berkenan, dan salah satu hal yang Allah berkenan adalah saudara dan saya membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran Injil, maka itu adalah sesuatu hal yang dapat kita lakukan. Ya, itu adalah satu yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya bagi saudara dan saya sehubungan dengan ambisi, ya, apakah ambisi kita ini ambisi yang suci, ya, atau berpusat pada diri kita sendiri? Ya. Kalau itu adalah tujuannya, is my ambition, ya, sesuatu yang ambisi saya ingin mengabarkan Injil, saya akan memberitakan tentang Kristus, saya ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki, entah itu dalam sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Dan kalau hasil daripada apa yang kita lakukan, goal kita, tujuan-tujuan kita, pengharapan yang kita lakukan itu melebihi kehidupan kita atau bukan untuk reputasi kita sendiri, maka itu adalah ambisi yang suci untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kalau pekerjaan itu tetap maju, bahkan setelah kita meninggal sekalipun, ya, setelah kita meninggal tetap pekerjaan Tuhan itulah yang tetap maju, lebih daripada reputasi kita, maka itu adalah ambisi yang suci. Ya, itu adalah ambisi yang suci. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kalau saya pernah menjadi dosen di UNCLAP, menjadi dosen di Ethiopia, tapi apa yang saya lakukan itu bukan supaya saya dikenal dan lain sebagainya, ya. Kalau itu tujuan kita supaya saya dikenal, maka saya mungkin saya memiliki ambisi yang tidak suci. Tapi kalau itu dapat membawa mantan-mantan mahasiswa saya menjadi pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Tuhan, kalau itu adalah ambisi saya membawa mereka dekat dengan Tuhan, maka kita menyadari
bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena saya orang yang pintar, saya seorang yang memiliki pendidikan, tetapi karena saya mengetahui bahwa Tuhan telah menggunakan saya. Mazmur 127 ayat 1 katakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun Fisdak, jikalau bukan Tuhan yang memimpin mahasiswa-mahasiswi di teologi di Unclub maupun di Ethiopia, maka sia-sialah saya sang dosen itu apa? Mengajar. Dengan kata lain, jikalau bukan Tuhan yang membangun, Tuhan yang mengajar, atau apalah Tuhan yang memimpin, maka sia-sialah usaha-usaha orang yang membangunnya. Jadi itu poin pertama. Apakah kita melihat ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh Tuhan dan terus akan apa? Berkesinambungan, bukan hanya berpusat pada reputasi kita. Poin kedua, apakah reputasi tersebut untuk melayani umat-umat Tuhan atau untuk melayani saya? Apakah apa yang saya lakukan saat ini, apakah ini adalah pencitraan diri pendeta Rantung? Ya, bicara setiap malam 1,5 tahun lebih ini, supaya saya mendapatkan pencitraan, atau apakah ini saya lakukan agar supaya kita memperoleh kekuatan? Itulah pertanyaan yang harus saya tanyakan di dalam diri saya pribadi. Apa yang saya sedang lakukan ini? Apa yang usaha keras ini saya lakukan untuk apa? Kalau itu untuk memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan, biarlah kita dapat berkata, ya, seperti Daud, ya. Lalu tahulah Daud dalam 2 Samuel 5 ayat 12 bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Kenapa? Karena Tuhan menegakkan Daud, ya. Tuhan yang menegakkan dia oleh sebab apa? Agar supaya itu dapat menjadi pelayanan bagi umat-umat Israel. Poin ketiga, apakah kita harus bertanya, ya? Yang poin kedua tadi, apakah yang kita lakukan ini adalah untuk umat-umat Tuhan atau untuk pertanyaan pertama untuk reputasi saya? Pertanyaan ketiga, apakah ya ambisi saya ini untuk melayani sebaik-baiknya? Ambisi saya untuk melayani sebaik-baiknya ini adalah karena disebabkan oleh ada memiliki kerendahan hati di dalamnya dan juga tugas yang harus kita lakukan, vocational, ya. Vocational, bukan personal, bukan pribadi, bukan usaha pribadi, tetapi vocational saya adalah apa? Vocational saya adalah Tuhan telah memanggil saya untuk bekerja baginya. Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk bekerja baginya, bukan untuk personal, usaha-usaha personal. Ya. Dan inilah, ya, apakah kita memiliki kerendahan hati? Dan inilah penekanan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin, layani orang lain. Jadilah yang paling mudah. Seakan-akan kalianlah yang melayani. Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada saat itu, murid-murid Yesus bergumul siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi kita lihat perubahan begitu hebat terjadi. Kerendahan hati terjadi kepada mereka. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka menjadi rendah hati? Sesudah peristiwa Yesus disalibkan, karena mereka melihat Yesus yang disalib. Bagaimana mungkin sebelum dia mati kita berpikir siapa yang akan berada di sebelah kiri atau kanan Yesus di dalam kerajaannya? Bagaimana mungkin raja dunia, raja alam semesta mati di kayu salib? Ya, mati dalam keadaan hina. Kita semua memiliki ambisi duniawi oleh sebab kita tidak mau dihina. Aduh, saya ini berasal dari keluarga kecil, saya berasal dari suku terkecil, kami direndahkan. Tapi kalau saya menjadi pemimpin ini, waduh, orang akan menghormati saya. Tapi Yesus tidak demikian. Dari seorang yang sangat dihormati, anak Allah sendiri yang sangat dihormati, tetapi dia mengosongkan dirinya, mati di kayu salib dengan cara yang apa? Dengan cara yang terhina. Tidak heran, setelah melihat kematian Yesus, setelah melihat Yesus yang disalibkan, dan kemudian mereka melihat Yesus naik ke surga, anak Allah terangkat ke surga. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Ya. Yang tadinya mereka gontok-gontokan, berkelahi, siapa yang harus berada di samping kiri dan kanan raja ini, atau di samping kiri Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang apa? Memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati mereka? Kisah 2:14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang dalam khotbahnya pertama, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem,
Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu dia kemudian apa? Berkhotbah. Nah, kenapa ini satu ayat yang signifikan? Signifikannya apa? Karena di sini dikatakan apa? Maka bangkitlah Petrus berdiri. Di sini kenapa saya katakan ini signifikan? Karena bahasa Inggrisnya katakan and Peter step forward. Petrus maju ke depan. Di mana apa? Dengan ke-11 rasul itu apa? Di belakang Petrus. Kalau mereka belum melihat Yesus yang disalibkan, mereka akan tarik Petrus, jangan sampai Petrus yang berdiri di depan. Mereka akan tarik-menarik. Ya, mereka akan tarik-menarik, tidak mau seorang ke depan. Ya, mungkin seperti permainan sepak bola antara Italia dan Inggris. Ya. Defendernya Italia tarik nih pemain Saka, pemain Inggris supaya jangan sampai dia maju ke depan. Itu poinnya, itulah manusia ya. Jangan sampai ada yang di depan. Tapi pada saat setelah mereka melihat Yesus, anak Allah, mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit dan naik ke surga. Maka ke-11 murid-murid ini tidak pernah lagi berpikir, aduh kenapa mesti Petrus yang di depan? Kenapa bukan kita? Siapa sih dia? Ya, siapa dia? Tidak lagi mereka. Tidak lagi mereka berpikir seperti itu. Mereka persilahkan Petrus step forward, berdiri di depan mereka. Kenapa? Karena ke-11 rasul-rasul itu telah melihat Yesus, anak Allah yang mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita harus tarik orang-orang lain supaya mereka jangan berada di depan kita dan kita yang harus berada di depan mereka supaya ambisi kita terpenuhi? Kalau itu masih terjadi, masih ada dalam ambisi-ambisi pribadi kita, mari kita lihat Yesus. Ingat terus, Yesus yang mati di kayu salib. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.